Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran online kita ini. Ibu akan mengajar di kelas 8 semester ganjil. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik-baik saja. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dan dari godaan setan yang terkutuk, serta senantiasa kita selalu diperkuatkan imannya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam kesempatan kali ini Ibu akan mengajar materi Quran hadis, ialah tentang sikap toleranku menciptakan kedamaian. Nah, maksud toleran itu adalah toleransi. Nah, pasti kalian pernah dan sering mendengar kata-kata toleransi kan? Ya. Baiklah, untuk pembahasan ini Ibu akan membahas 4 poin atau 4 konteks dalam materi ini. Yang pertama ialah pengertian toleransi. Yang kedua adalah toleransi menciptakan kedamaian. Yang ketiga adalah fanatik penyeimbang sikap toleransi. Yang keempat ialah hadis tentang toleransi. Nah, untuk yang pertama ialah apa itu toleransi? Nah, pengertian toleransi maksudnya ya. Toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Nah, maksudnya sikap toleransi ini adalah di mana kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ini harus saling untuk menghargai, untuk menghormati pendapat orang lain. Misalnya, istilahnya kalau dia berdiskusi lalu dia berpendapat ini, lalu maka hargai, jangan diejek atau diperolok-olok gitu, jangan. Karena sikap toleransi ini mencerminkan bagaimana kita menghargai seseorang. Nah, itu. Nah, Allah menciptakan manusia dengan beragam, dari jenis kelamin, warna kulit, rambut, wajah, pemikiran, sifat, sikap dan sebagainya. Nah, semua itu bukti nyata bahwa keberagaman itu memang adanya. Nah, maksudnya itu di dalam Allah menciptakan kita ini sebagai manusia yang saling menghargai, jangan saling membandingkan. Karena manusia ini berbeda-beda pastinya kan, dari jenis kelamin, sikap itu, sifat, dari warna kulit. Kebanyakan pada zaman sekarang contohnya itu banyak membandingkan tentang fisik atau body shaming. Nah, itu bisa membuat teman kita merasa insecure atau merasa tidak pede. Nah, dengan ini kita belajarlah untuk menerima kekurangan teman, karena kita juga mempunyai kelemahan atau kekurangan. Jadi jangan sekali-kali untuk melihat kekurangan orang lain, tapi dari diri kita sendiri tidak kita lihat. Itu namanya tidak sadar diri namanya ya kan. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi, di mana kita harus saling menghargai pendapat ataupun yang lain-lainnya. Intinya harus saling menghargai ya, anak-anak harus saling istilahnya tidak boleh saling membandingkan, itulah ya. Baik, selanjutnya hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, bahwasanya manusia diciptakan Allah SWT dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, untuk itu manusia harus saling menghargai agar terwujud kehidupan yang rukun, aman, dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Al-Hujurat ayat 13, yang artinya ialah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Nah, maksud dari pembahasan tersebut ialah di mana kita diciptakan toleransi ini agar saling berdamai, agar saling rukun. Nah, inilah pentingnya toleransi. Di mana toleransi ini kita diajarkan untuk berinteraksi, ada hubungan timbal balik. Maksudnya istilahnya tidak ada saling sombong menyombong, tidak ada saling membandingkan di antara lainnya. Nah, di sini kita sangat-sangat, apalagi di zaman sekarang itu istilahnya ada geng. Nah, itu kalau tidak nyambung itu tidak ditemankan. Nah, dia mencari yang sefrekuensi, istilahnya sefrekuensi. Jadi istilahnya toleransi ini kita harus saling bertukar pendapat, harus saling menghargai yang tentunya. Nah, itulah pentingnya toleransi di zaman sekarang. Karena tidak adanya toleransi maka tidak adanya kedamaian. Lalu yang B ialah toleran menciptakan kedamaian. Nah, tiada henti hati kita terus berdecak kagum jika mengingat kisah Rasulullah SAW dengan keluruhan akhlaknya dan kemuliaan budi pengertinya. Untaian kata yang tidak pernah melukai, sikap diri yang sangat berhati-hati, dan keteguhan hati yang tak tertandingi. Nah, subhanallah, bahkan di kalangan kaum kafir Quraisy beliau dikenal dengan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di kalangan Yahudi beliau sangat terkenal dengan toleransinya. Toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ialah terhadap agama-agama lain sangat jelas sebagaimana terungkap dalam sejarah. Sebagaimana pada zaman Rasulullah itu toleransinya sangat kuat. Bagaimana kuat dari mananya? Ya, istilahnya itu dia tidak pernah berbuat jahat kepada orang ataupun kaumnya, tidak pernah sama sekali. Dia berbicara aja lemah lembut, teguhan hatinya itu tidak ada yang menandingi. Sikap sabarnya sangat sabar sekali menghadapi kaumnya, termasuk kaum Quraisy. Itu ialah musuh Islam pada zaman dahulunya. Nah, kita lanjut. Dalam beberapa hari mereka hidup bersama umat Islam. Nah, pada suatu saat sampailah mereka pada hari Ahad, hari di mana bagi orang Nasrani adalah hari beribadah untuk mengagungkan hari Nasrani. Nah, Tuhannya Rasulullah SAW memberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan itu. Namun di lingkungan umat Islam itu tidak ada gereja untuk mereka gunakan melakukan ritual ibadah Nasrani maksudnya kan. Maka problem seperti ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW merelakan dan mempersilahkan para pendeta itu untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya di masjid. Nah, inilah toleransi. Di mana pada zaman itu Nasrani atau agama lain dari Islam ingin melaksanakan ibadahnya yang tentunya bukan ibadah yang sesuai dengan syariat Islam, ya kan. Itu pada zaman itu masih tidak ada gereja. Nah Rasulullah itu memerintahkan mereka untuk beribadah di masjid. Masjid adalah tempat beribadahnya Islam. Nah, itulah mantap sekali kan pada zaman Rasulullah itu dia dengan hati yang ikhlas membiarkan agama lain untuk tetap menjalankan ibadahnya di masjid. Nah, lalu yang C, fanatik, penyeimbang, sikap toleran. Nah, ada dua istilah Islam tentang sikap fanatik. Yang pertama ialah istiqomah, adalah sikap keteguhan hati. Istiqomah adalah di mana hati kita ini selalu senantiasa teguh dalam keimanan. Lalu yang kedua ialah ta'assub adalah bentuk fanatik buta. Dari dua istilah tersebut menunjukkan fanatik memiliki positif dan negatif, sehingga fanatik yang berlebihan akan sangat membahayakan bagi kerukunan hidup umat Islam dimanapun berada.
Nah, sikap fanatik ini ada dua istilah, ada dua poin. Yang pertama adalah fanatik yang di dalamnya istiqomah atau keteguhan hati kita, ikatan hati kita yang kuat. Lalu yang kedua ya ta'assub adalah fanatik buta, yang maksudnya adalah sikap negatif atau yang sikap yang berlebihan, itu disebut dengan fanatik. Lalu kisah tentang sikap fanatik buta di zaman Rasulullah SAW dikisahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Dinar radhiyallahu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami pernah bersama Nabi SAW di Gaza. Lalu ada seorang laki-laki dan kaum muhajirin yang memukul pantat seorang laki-laki dan kaum Ansar. Maka orang Ansar tadi pun berteriak, wahai orang Ansar, tolong aku. Orang muhajirin tersebut pun teriak, wahai orang muhajirin, tolong aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, serulah jahiliyah, macam apa ini? Mereka berkata, wahai Rasulullah, seorang muhajirin telah memukul pantat seorang dari kaum Ansar. Beliau bersabda, tinggalkan hal itu karena hal itu buruk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Nah, yang ketiga adalah di hadis tentang toleransi. Rasulullah SAW meninggalkan mutiara indah bagi kita umat Islam setelah beliau wafat. Kita dapat mengambil hikmah dan meneladani sifat-sifat beliau akan terjalin baik. Maka hadis tersebut mengingatkan kita agar lebih bisa memposisikan diri kita sebagai orang lebih bisa menghargai dan berusaha untuk bisa berbuat baik, dan dengan tanpa meninggalkan batas-batas norma agama dan sosial yang berlaku. Nah, maka kesimpulan dari toleransi ini ialah dimana kita harus saling menghargai. Ya, Ibu tegaskan sekali lagi, kita harus saling menghargai, tidak boleh ada saling perbandingan, karena sikap toleransi ini berdasarkan ketika kita ingin mendamaikan sesuatu. Istilahnya tidak ada keegoisan yang untuk saling emosi, untuk benar sendiri, untuk saling untuk berbuat jahat ataupun mengadu domba. Itu sudah termasuk di luar toleransi. Maka dari itu Ibu tegaskan kepada kalian agar senantiasa bergaullah sesama dengan siapapun. Yang penting kita tahu arah baik dan arah yang buruk, ya kan? Nah, itu tentunya itu poin pentingnya. Kita harus saling menghargai. Nah, sekianlah pembahasan dari Ibu tentang toleransi ini, semoga dapat dipahami. Nah, Ibu undur diri, semoga dapat bermanfaat. Ibu minta maaf sebelumnya jika ada kata-kata salah atau kata-kata yang menyinggung, karena yang salah datangnya dari Ibu, yang benar hanya datanglah dari Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.